Maka dengan rendah hati, izinkan saya untuk berzina dengan anak Bapak. Ah, kamu ini ngomong muter-muter. Beruntung kamu teman sekolah anakku. Hah? Tapi kalau sampai kecelakaan atau hamil, mau taruh di mana muka kami? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maaf Pak, Bu, saya izin pamit. Karena azan sudah berkumandang, saya mau melaksanakan sholat dulu ke masjid Pak. Apa Bapak mau sekalian bareng? Ah, enggak. Kalian saja. Sudah kalau gitu. Ayo, kalau bisa pamit ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak ini kelewatan. Bang ngatur saya. Terlalu menghina. Kesannya seolah-olah saya tidak tahu agama. Sudahlah ya, ayah sih juga maunya 100 juta. 50 juta aja udah cukup. Nah, ini semua kan gara-gara kamu. Kamu juga yang begitu. Kamu kan materi juga. Malah nyalahin ibu. Gue empet banget tuh sama bapaknya tuh. Masa orang mau ngelamar silaturahim baik-baik, ini malah kita dipandang sebelah mata. Segala minta duit lah 50 juta, segala minta duit lah 100 juta. Tuh nggak pantas tuh, orang tua emang begitu. Nggak ada tuh pendidikan agamanya yang begitu. Man, gue bilangin sama lo, yang namanya jodoh itu, maut, rezeki itu semuanya Allah yang ngatur. Kalau emang tuh anak udah dapet jodohnya lu, terus kagak dijodohin, terus gila, bisa stres tuh bapaknya tuh. Man, tapi gue salut sama lo. Biar kata lu ditolak mentah-mentah, lu ngerti tentang ajaran Islam. Lu ajarin tuh emak bapaknya tuh, biar palingnya ngebul. Bagus lo begitu lo, baru lo anak muda yang bisa nasihatin orang tua sebelum dia mati, jadi dia ngerti tuh masalah agama. Mudah-mudahan nih man, gue sih doain aja deh sama lo deh. Kalau emang lo jodoh sama Juminten, lo menjadi pasangan sakinah mawaddah warahmah. Amin. Terus lihat. Ayo Bang. Bro, maksud lu apa? Lu mau ngelamar cewek gua? Hah? Lo itu siapa? Gua cowoknya Juminten. Paham lu? Oh, jadi lu cowoknya Juminten. Iya. Terus kalau memang lu cowoknya Juminten, masalahnya apa? Gua nggak suka lu ngelamar cewek gua. Kalau lu nggak suka gue ngelamar Juminten, lu bebas kok. Lu juga bisa ngelamar dia. Kenapa lu nggak ngelakuin itu? Yang gue lakuin bener. Secara agama, tujuan gue mau menghalalkan Juminten. Lu gak usah bawa agama deh. Gak usah lu ajarin gua tentang agama. Ngerti lu? Gue nggak pernah ngajarin tentang agama. Tapi lu harus paham. Ya? Hakikatnya dalam percintaan itu adalah menuju ke jenjang yang halal. Ngerti lo? Bukan cuma sekedar buat pacaran doang, buat main-main. Sekarang gue tanya, Juminten udah sah belum jadi istri lo? Belum kan? Sebelum janur kuning berdiri, gue tuh berhak untuk melamar dia. Begitupun juga lo. Ngerti lo? Lu gak perlu ajarin gua. Paham lu? Sekarang gini aja. Kalau lo memang jantan, silakan dengan cara lo sendiri, lo ngelamar Juminten. Kalau dia memang jodoh lo, dia bahkan ikut ke lo. Tapi kalau enggak, di jodoh gue, dia bakal milih gue. Ngerti lo? Munafik lu. Man, lu ngobrol sama siapa tadi? Kelihatannya mau berkelahi lo. Itu bang,
Katanya dia itu pacarnya Juminten. Gua kata juga apa? Udah lo tinggalin Juminten. Yang modelnya kayak tali opak lo demenin. Emak bapaknya udah ketahuan akhlaknya kagak beres. Anaknya juga pasti begitu. Enggak lah bang, pokoknya gue nggak mau bang. Tetap harus berjuang dapetin Juminten. Wah, berat nih tantangan lo nih. Urusan cinta berat. Ya bagaimana bang, namanya juga udah sayang bang. Iya sih emang kalau udah sayang, ya bagaimana caranya juga. Aduh, jadi ribet urusan cinta. Kadang-kadang cinta bisa bikin kita bute. Bute hati dan bute mata. Akhirnya gila. Terus sekarang lo kemana? Ya gue balik aja bang. Udah sebenarnya ikut gue nongkrong ngopi sekalian. Biar mati lo terang ngopi. Oh ya udah ayo. Biar nggak pusing pikiran lo. Pak, ngapain? Nyari dokumen kontrak yang kemarin, Pak. Itulah, makanya kalau naruh surat kontrak yang benar. Padahal di laci kedua tuh. Oh, ada. Ntar lu nggak usah ngurusin ini. Gua mau ngomong. Ada apa, Pak? Perasaan kantor udah beres. Masalah lain. Ini masalah keluarga gue. Kalau saya diajak-ajak ke keluarga Bapak, Bukan, begini. Ini, lu tahu kan gue punya anak, dan anakku cakep banget. dari dulu saya tahu. Malah saya berusaha. Berusaha aja lu. Enggak, maksud saya. Oh, yuk. Gue mau jadiin office boy. Enggak, Pak. Begini, lu dengerin dulu. Iya, iya. Gue punya anak. Ini ada yang lama. Bagus kesempatan, Pak. Tahu dulu, bukan masalah bagus. Ini masalah gue harus tahu siapa nih anak. Gue mau tahu bibit bobotnya kayak apa nih anak. Bapak masih nggak kenal anak Bapak. Barusan mau bilang siapa nih anak? Anak Bapak. Cowok itu monyong. Cowok. Makanya konsentrasi kalau gue lagi ngomong. Iya, iya. Jadi gue perlu menyelidikin anak ini. Karena begini, dia datang ke rumah gue. Dia ngomong tentang agama, tentang apalah. Nyinggung perasaan gue. Dianggap itu tuh gak pernah sholat, gak pernah ngaji. Gue kan tahu semuanya. Pak, saya juga belum pernah lihat Bapak sholat. Padahal emang tuh sholat mesti ngomong sama lo. Oh iya, iya. Mesti izin sama lo. Enggak. Jadi gue butuh lu nyelidikin dia. Lo harus tahu anak itu namanya Norman. Nah, Yang di kampung sebelah, Bos. iya, Dia kan ada soleh, Bos. Bagus tuh. Nah, itu anak kan nggak jauh kayaknya dari kampung kita tuh, dari rumah gue. Iya, Bang. Gue perlu lu selidikin. Cari informasi tentang dia. Apa sepak terjangnya dia setiap hari, kayak apa kelakuannya. Gue mau tahu. Ini penting masalahnya. Karena gue gak mau anak gue ini dapet cowok yang sembarangan atau laki-laki yang sembarangan. Gue kan orang yang terpandang. Iya, direktur. Itulah. Masa punya mantu orang kampung, ya kan? Itu yang jadi masalah. Itu. Terus Apalagi Bos dibilang jarang sholat. ya itu dia. Makanya sekarang gue perlu tahu. Gue gak bisa sembarangan nyari calon suami buat anak gue. Tenang, jangan khawatir, Bos. Ini Selama ini Bos pusing nyari calon suami. Aduh, Bos. kenapa tuh? Saya betulin baju. Kagak ada tampang kalau lo sih. Buset jauh banget, anak gue cantik. Waduh, nggak mati mau jadi apa lo kerja di sini sama gue? Ya berusaha setia, Bos. Udah nggak usah banyak ngomong. Sekarang lo selidiki tuh anak. Ya si Norman itu tuh ya. Cepet, segera lo informasi sama gue dan gue mau tahu siapa sebenarnya. Cepet deh. Siap. Bergerak, Bos. Buang satu nak buang. Pusing aja. Ayah kenapa? Kok dari tadi ibu lihat bolak-balik. Ayah pasti lagi mikirkan kata-kata pemuda itu kan? Iya, Bu. Kata-katanya itu seperti memukul batin ayah. Tajam dan sangat membuat ayah jadi bingung.
Tapi kalau menurut ibu, apa yang dikatakan pemuda itu semua benar. Ayah pernah nggak berpikir selama ini kita hidup memikirkan adat, mikirkan gaya hidup, kata-kata orang lah, itulah lah. Orang aja nggak pernah mikirin kita, ngapain kita juga mikirkan kata-kata orang? Ya masalah ini kan mah begitu membuat papa bingung. Sementara kita membutuhkan uang untuk kebutuhan anak kita. Kita kan nggak bisa, Ma. Anak kita tuh menderita. Menikahi laki-laki seperti itu. Tapi kata-katanya bikin papa bingung. Lah, emang sekarang ayah tahu kalau anak kita itu bahagia. Emang ayah tahu bagaimana perasaan anak kita? Yang ngejalanin itu dia, yang tahu dia. Nah kalau menurut ibu, kata-kata pemuda itu semua benar, nggak ada salahnya. Karena memang semua tujuannya itu untuk kebaikan anak kita. Sekarang kalau misalnya ayah masih berharap yang ingin dapat mahar yang gede, kalau ibu pikir mah itu bukan solusi yang baik. Itu sama aja ayah menjual anak. Bukan apa-apa, Bu. Ayah kan berpikir masa depannya. Sekarang kalau dia, anak kita, menikah dengan pemuda yang miskin itu, yang tidak jelas pekerjaannya, di mana harga diri ayah? Terhadap keluarga, terhadap kerabat-kerabat papa. Bagaimana papa nanti bicara dan menghadapi mereka? Pasti ada omongan-omongan yang tidak mengenakan ayah sendiri. Heran ya, dikit-dikit omongan orang, semuanya dipikir omongan orang, nggak mikir gimana anak kita. Kalau masih tetap juga berpegang teguh sama yang pacarnya yang sekarang, yang kita nggak tahu gimana dia. Sekarang kita tuh kalau nyari menantu, kita harus tahu bibit, bobot, bebek. Ya kalau misalnya mengandalkan cuma harta doang, nggak bakal bahagia ya. Harta itu tidak menjamin kebahagiaan. Siapa bilang, Bu? Justru dari harta itulah anak kita bisa bahagia nanti. Ya, nggak semua hidup itu harus pakai uang. Memang kita butuh uang, tapi bukan semua tuh harus pakai uang. Bukan uang itu bukan segalanya. Tapi bagaimana dengan adat istiadat kita yang memang harus menentukan seperti itu? Ngapain ya mikirkan adat istiadat? Sekarang kita hidup di kota loh. Ngapain coba? Kita lebih pikirkan kebahagiaan anak kita. Sekarang anak kita kalau dapat pemuda itu, kalau menurut ibu ya, itu pemuda itu tuh bisa menjadi imam yang baik buat anak kita. Ayah, kita sebagai orang tua tuh mungkin ya kurang untuk mendidik anak kita sendiri, tahu nggak? Makanya anak kita, emang ayah lihat pergaulan anak kita gimana? Emang kita tahu pergaulan anak kita? Jangan-jangan anak kita juga udah berzina sama orang lain. Kita nggak tahu kan? Hati-hati kamu bicara. Lah, sekarang salahnya di mana? Emang ayah pernah perhatiin anak kita? Ayah kan sibuk kerja. Ayah kan cuma mikirkan bagaimana dapat uang, bagaimana kata-kata orang. Gak pernah mikirkan melihat anak kita bagaimana kan?